Siap, Guru. Lakukan. Itu, Ada apa itu? ada apa ya? Kenapa rame-rame? Jangan ke sana. Minggir. Apa itu? Seperti patung. Ya, punya aneh itu kan? Patung buaya. Buaya. Itu dari Nyebrangah. Ya, kakek yang bicara pada mereka. Saudara-saudara, tidak usah kaget. Tidak usah kaget kalau di sini tiba-tiba muncul patung buaya. Ini adalah hadiah dari penguasa bumi. Berarti bangunan kita ini direstuinya. Dan patung inilah yang akan menjaga bangunan ini. Nah, sekarang Di sebuah tempat yang jauh dan tersembunyi, kakek Seto Satrio memulai langkah besar dalam membangun sebuah kerajaan kecil. Dengan penuh semangat, ia dan warga setempat bahu-membahu, bekerja keras untuk mewujudkan impian bersama. Dalam proses itu, tiba-tiba hadiah yang telah dijanjikan oleh Ratu Sang Buaya mulai menampakkan diri, sebuah patung megah perlahan-lahan terangkat dari dalam tanah. Seto Satrio memandangnya dengan penuh takjub, sembari berbisik, ini adalah berkah dari perut bumi, pemberian agung dari para dewa. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, mata-mata selir Tumenggung Cokro Nanggolo memperhatikan keajaiban itu. Mereka pun bergegas melaporkannya. tidak akan ada yang tanya. Dari mana sebenarnya patung itu? Ya, Kalau benar pembangunan rumah itu dibiayai oleh orang lain, berarti Dewi Tantri sudah berkhianat padaku. Baleloh.
Tentu ada yang membiayainya, Romo Tumenggung. Dewi Tantri adalah selir. Ia tak bisa pergi begitu saja. Ia tetap menjadi milik Tumenggung Cokronanggolo sampai yang memiliki bosan atau melepaskannya. Baik, aku akan gegisikan. Akan kubuktikan ceritamu. Di Kedaton Tumenggung Cokronanggolo, laporan dari para selir mengenai pembangunan megah di wilayah kekuasaannya membuat amarah Sang Tumenggung meledak. Ia segera menuju lokasi tersebut untuk menyelidiki. Setibanya di sana, Seto Satrio yang berada di tempat berhasil menyembunyikan diri sebelum terlihat. Ketika ditanya, ia menjawab dengan tenang, berusaha meredam kecurigaan Cokronanggolo, meski di dalam hatinya gemuruh rahasia semakin tak tertahankan. Cucu saya dan saya sendiri, Kanjeng. Siapa yang membiayai? Sehingga kalian bisa membangun rumah seperti ini. Cucu saya Raden Seto Satrio yang tahu, Kanjeng. Di mana dia? Ya, tentu saja di Pantisari, Kanjeng. Iya, lebih baik aku tanya pada Seto Satrio atau ibunya. Iya, nah. Sudah pergi. Seketika setelah itu, Cokronanggolo menemui Dewi Tantri, salah satu selirnya yang dikenal cerdik. Dengan lantang, Tantri menyangkal semua tuduhan yang diarahkan padanya, bahkan dengan penuh emosi mengungkapkan kepedihan hidupnya yang tertekan selama bertahun-tahun. Namun, di tengah amarahnya, roh ibunya, Nyai Wingit, merasuk ke dalam tubuh Dewi Tantri. Dengan suara serak penuh wibawa, Nyai Wingit mengulang kutukan lama yang pernah ia lontarkan kepada Cokronanggolo. Sang Tumenggung gemetar ketakutan, dan tanpa pikir panjang, ia melarikan diri. Ketika Kanjeng meminta saya pada orang tua saya, Kanjeng berjanji akan merubah kehidupan mereka. Akan memberi pangkat dan derajat. Dewi Tantri, jangan undat-undat kamu. Jangan bicara ke sana-sana. Bisa kusir kamu dari ketumenggungan. Sini, untuk apa jadi selir Tumenggung kalau akhirnya tidak punya apa-apa? Setelah Tumenggung membunuh ibu saya pun, Tumenggung tidak pernah mau menepati janji yang Tumenggung janjikan pada saya dan keluarga saya. Cokronanggolo, keluar! Aku akan memenuhi janjimu! Siap. Lepas.
keluarga saya tidak terangkat, tetap melarat tak berderajat. Diam kamu, Tantri. Diam! Kanjeng telah ingkar janji. Kanjeng Tumenggung hanya mengisap madu, setelah itu mencapakan bunga yang... Kamu! Kamu sudah mulai... Kamu sudah bosan hidup. Tumenggung Cokronanggolo, waktumu sudah dekat. Ajalmu sudah di ambang pintu. Bayi yang kukutuk itu akan segera melaksanakan kutuknya. Akan membunuhmu, membunuh bapaknya sendiri. Akan mengawini ibunya sendiri. Dan akan membuat bencana yang tidak ada habis-habisnya. Tumenggungan yang kamu banggakan ini akan hancur karenanya. Niwingit, kamu ada dalam raga anakmu, Niwingit. Tumenggung Cokronanggolo, kau tidak akan bisa lepas dari kutuku. Oh, tidak, tidak, tidak! Cokronanggolo, kau tidak akan lepas dari kutuku. Tidak akan. Kasihan Kanjeng Tumenggung. Ya, itulah akibatnya kalau ia tidak peka dan hanya mendengar suaranya sendiri. Kamu ingat Condomanik? Ketika kita terpaksa datang dan mengingatkan kepada Tumenggung. Tapi Tumenggung lebih memilih meninggalkan Pasewakan dan lebih mementingkan mengumbar kemarahannya kepada Niwingit. Iya, saya ingat Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu telah mencoba untuk mengingatkan Tumenggung lewat Yudo Turonggo. Tapi Tumenggung tidak mau mendengar dan malah menyiksa Niwingit. Inilah kedudukan tinggi yang kamu inginkan, Niwingit. Kau ingin duduk setinggi itu, Wingit? Ingin seperti itu selamanya? Atau kau ingin di atas lagi? Ingin seperti itu? Maafkan ibu saya, Tumenggung. Maafkan ibu saya. Kanda, apa yang terjadi? Niwingit mengulang kutukannya, Dinda. Mengulang kutuk? Di balik tembok kamarnya, Cokronanggolo masih terbelenggu oleh ketakutan. Kutukan Nyi Wingit terus menggaung dalam benaknya. Saat ia masih dalam kegelisahan, bayangan Nyi Wingit muncul kembali, mengulang kutukan itu dengan nada yang semakin mencekam. Sang istri yang mendengar dari kejauhan tersentak. Ia tahu bahwa nasib buruk yang dahulu mereka anggap telah berlalu kini mulai menghantui. Dalam kepanikan, sang istri mencari jawaban. Ia pergi menemui Nyi Birah, memaksa perempuan tua itu untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini terselubung dalam kebohongan. Bahkan, ia tak segan-segan menyiksa Nyi Birah, berharap rahasia yang terkubur akan segera terbongkar.
Bisa saja kau menakut-nakuti kami, Niwingit. Kau berhasil menakut-nakuti kami. Kau berhasil. Tapi perlu kau ketahui, kau cuma arwah penasaran. Arwah yang penasaran. Tapi Dinda menjadi bimbang, Kanda. Dinda menjadi bimbang. Bimbang kenapa? Kalau Niwingit masih mengulang-ulang kutuk itu, berarti ia yakin kalau bayi yang Dinda lahirkan itu masih hidup. Bayi itu masih hidup? Iya, bayi itu masih hidup. Siapa lagi yang menjadi pelaksana kutuk itu kalau bukan bayi itu sendiri, Kanda? Bisa saja bayi itu masih hidup. Bisa saja Nyi Bira atau Sai Sepuh tidak membunuh bayi itu. Aku harus memanggil mereka. Mereka harus diperiksa ke ruang sentong pengakuan. Ke ruang pemeriksaan. Ada apa ini? Apa salah saya? Kenapa saya mau dibawa ke tempat pemeriksaan? Salah saya apa? Lepaskan. Lepaskan. Mohon ampun Kanjeng Tumenggung. Apa salah saya sehingga saya harus berada dalam ruangan ini? Nyi Bira, kau Sai Sepuh. Kalian berdua adalah abdi setia Katumenggungan. Tapi kesetiaan itu akan diuji di sini. Kalian berdua harus menjawab dengan jujur. Pertanyaannya akan kusampaikan. Kasingan dawu Kanjeng Tumenggung. Ini mengenai bayi yang dulu pernah aku perintahkan untuk dibuang dan dibunuh. Benar. Kalian telah laksanakan. Injih Kanjeng. Kasingan dawu Kanjeng. Telah benar-benar kalian bunuh bayi itu? Injih Kanjeng. Injih Kanjeng. Kasingan dawu Kanjeng. Benar telah kalian lakukan? Ya! Ampuni kami Kanjeng Tumenggung. Ampuni kami Kanjeng. Ampuni kami Kanjeng Tumenggung. Ampuni kami Kanjeng. Bagaimana? Benar! Telah kalian bunuh bayi itu?